Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah tipis jelang libur akhir pekan di tengah indeks dolar Amerika Serikat mulai bangkit dari koreksi beruntun dalam beberapa waktu terakhir. Dikutip dari data hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,07% di level 16.281 per dolar Amerika Serikat. Di mana secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.323 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis di 0,09% di level 16.300 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu Indeks dolar Amerika maksud kami di Jumat pagi melemah di 0,26% di level 98,15 setelah di Kamis ditutup menguat di 0,23%. Indeks dolar Amerika menguat di tengah investor mulai kembali melirik dolar Amerika karena sudah murah terdampak pelemahan dalam 2 hari beruntun. Sementara di sisi lain pemirsa, sinyal pelemahan ekonomi Amerika semakin nyata sehingga The Fed kemungkinan besar akan segera menurunkan suku bunga acuan di tahun ini. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 16.291 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.067 rupiah, pound sterling di 21.903 rupiah, dan terhadap yen Jepang di level 110,55 rupiah. Keinformasi komoditas, harga batu bara terus turun di tengah melemahnya permintaan dari China. Harga emas kembali melesat di tengah ketegangan perdagangan dan harapan penurunan suku bunga The Fed. Harga minyak bergerak tipis jelang akhir pekan dan berpotensi menuju penurunan mingguan terdalam sejak Juni 2025. Harga batubara terus anjlok di tengah melemahnya permintaan dari China. Dirangkum dari berbagai sumber, impor batubara China di Juli 2025 tercatat 35,61 juta ton. Catatan ini anjlok 23% year on year. Merujuk Refinitiv, harga batubara di perdagangan Kamis ditutup di posisi $115 Amerika per ton atau turun 0,95%. Pelemahan ini memperpanjang koreksi batubara yang sudah melemah 5 hari beruntun dengan pelemahan mencapai 2,05%. Penurunan 5 hari beruntun ini adalah yang pertama sejak 11 hingga 18 Maret 2025. Harga emas kembali melesat ke level tertinggi dalam 2 pekan setelah sempat melemah. Penguatan harga emas terjadi di tengah ketegangan perdagangan dan harapan penurunan suku bunga The Fed. Di perdagangan Kamis, harga emas dunia melesat 0,85% ke posisi 3.397,01 dolar Amerika per troy ounce. Penguatan ini menghapus jejak negatif pelemahan sebesar 0,36% di perdagangan Rabu. Sementara di Jumat pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat tipis 0,07% di posisi 3.399,28 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak bergerak tipis di Jumat pagi waktu Asia namun tetap berada di jalur penurunan mingguan terdalam sejak akhir Juni. Catatan analis Ernst Bank, harga minyak terdampak kekhawatiran terhadap prospek permintaan global setelah tarif baru Amerika Serikat berlaku di Kamis. Melansir Reuters, kontrak berjangka Brent turun tipis 3 sen di 66,4 dolar Amerika per barel dengan potensi koreksi lebih 4% secara mingguan. Minyak mentah WTI Amerika Serikat melemah 6 sen atau 0,1% ke 63,82 dolar Amerika per barel dan diperkirakan jatuh lebih dari 5% dalam sepekan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,33% di level 63,66 dolar Amerika per barel. Kemudian nikel melemah di 0,16% di level 15.078 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat cukup signifikan di 1,45% dan sudah berada sepertinya di level 3.500-an pemirsa Amerika dolar per troy ounce. Kemudian CPO menguat di 0,37% di level 4.256 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional pemirsa, dan berikut rangkumannya.
Dikutip dari Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Truth Social mengumumkan tarif 10 hingga 50% terhadap mitra dagang mulai berlaku di Kamis waktu Amerika Serikat. Pemberlakuan tarif ini menguji strategi Trump untuk mengurangi defisit perdagangan tanpa gangguan besar ke rantai pasokan global. Sebelumnya, 8 mitra dagang utama yang mencakup sekitar 40% arus perdagangan Amerika telah mencapai kesepakatan di antaranya Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan yang mengurangi tarif dasar menjadi 15%, Inggris dikenakan tarif 10%. Sementara Vietnam, Indonesia, Pakistan, dan Filipina berhasil menurunkan tarif menjadi 19% dan 20%. Bursa Wall Street berakhir beragam di Kamis waktu setempat karena investor mengambil keuntungan dari rally yang solid sepanjang pekan ini. Indeks Dow Jones turun 0,51% di level 43.968,64. S&P 500 melemah 0,08% dan berakhir di 6.340. Sementara itu Nasdaq Composite naik 0,35%, ditutup di 21.242,7. Penurunan tajam indeks Dow Jones dipengaruhi turunnya saham produsen alat berat Caterpillar sebesar 2,5% setelah memperingatkan dampak tarif terhadap bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Dari Asia, ekspor China melampaui perkiraan di Juli karena produsen memanfaatkan gencatan senjata tarif untuk mengirimkan barang ke Asia Tenggara jelang bea masuk Amerika yang lebih ketat. Ekspor China naik 7,2% year on year di Juli, melampaui perkiraan kenaikan 5,4% dan meningkat dari pertumbuhan 5,8% di Juni. Impor tumbuh 4,1% melampaui ekspektasi ekonom penurunan 1% dan meningkat dari kenaikan 1,1% di Juni. Surplus perdagangan China di Juli menyempit menjadi 98,24 miliar dolar Amerika dari 114,77 miliar dolar Amerika di Juni. Dari dalam negeri, Bank Indonesia merilis indeks keyakinan konsumen di Juli sebesar 118,1, naik dibanding Juni di 117,8. IKK di atas 100 menunjukkan konsumen percaya diri memandang perekonomian saat ini hingga 6 bulan ke depan. IKK Juli menjadi yang tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Meningkatnya keyakinan konsumen ditopang indeks ekspektasi konsumen atau IEK Juli 2025 tercatat di 129,6, lebih tinggi dibandingkan Juni di 128,9. Indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE Juli 2025 tercatat di 106,6, relatif stabil dibandingkan Juni di 106,7. Berbagai sumber IDX Channel. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, namun penguatan lebih ke arah terbatas jika dibandingkan dengan intraday tertinggi yang dicapai di sepanjang perdagangan hari ini. Saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 0,52% dan bergerak di level 7.500-an, tepatnya di 7.529, 7.530,304, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau pada sesi pertama pagi tadi di level 7.639,193. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan langsung melesat ke level 7.600-an, tepatnya di 7.648,903. Namun pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa, bahkan menyentuh intraday terendah di 7.516,977. Namun catatannya, di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan di jelang 30 menit jelang penutupan bergerak di zona hijau. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan terkait juga dengan kabar yang menarik bagi para investor di sepanjang perdagangan hari ini, rilis rebalancing indeks MSCI terbaru, di mana beberapa saham dari grup konglomerasi masuk di dalamnya. Ada cuan saat ini menguat di 7,53% di 1.565, penguatannya sudah terbatas karena secara intraday tadi sempat ke 1.750-an. Kemudian juga ada PTRO menguat di 7,27% di 3.680, intraday tadi 4.150. Saham-saham ini yang menopang indeks harga saham gabungan hingga menembus ke level 7.600-an di sesi pertama pada pagi tadi. Sementara dari grup Sinarmas ada DSSA melonjak ke 20,00% pemirsa, atau reject ke atas sepertinya di Rp78.600 per sahamnya.
Kemudian penopang juga datang dari beberapa saham lain dari grup Raya Gopang itu ada Brand menguat di 8,97% di 7.900, BRPT menguat di 1,26% di 2.410. Sementara CDIA hari ini berbalik ke zona hijau meskipun penguatan juga terbatas di 1.575 menguat di 0,64%. Saham-saham yang menjadi pemberat hari ini ada koin pemirsa setelah mengalami kenaikan signifikan. Akhirnya koin hari ini mengalami koreksi cukup dalam di 14,89% di 1.600. Dari teknologi ada WiFi melemah di 2,29%, 2560. Big Cap lainnya ada Aman hari ini berbalik melemah di 2,27%, 8.600. Kemudian dari perbankan Big Cap hari ini juga menahan laju, BMRI bergerak stagnan di 4680. Kemudian dari posisi BBCA hari ini menguat tipis di 0,30% di 8.325. BBNI hari ini melemah cukup dalam di 1,21% di 4.070 dan posisi BBRI menguat tipis ataupun cenderung bergerak stagnan di 3.710 dan sempat bergerak di zona merah di Rp3.700 per sahamnya. Updatean pergerakan di harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.